Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maukah kita berhasil dalam hidup ini? Tentu semua orang akan mengatakan bahwa ingin berhasil. Namun tahukah saudara bahwa keberhasilan menurut dunia ini dan keberhasilan menurut Allah sangat berbeda? Keberhasilan di dalam dunia ini, kadang-kadang kita hanya melihat dia keberhasilan di dalam kesuksesan studinya, kekayaannya, bahkan kehormatannya, di mana orang akan memandang dia lebih daripada orang lain, dan berbagai hal kenikmatan yang ada di dalam dunia ini. Namun keberhasilan menurut kehendak Allah adalah berbeda. Nah, keberhasilan menurut kehendak Allah ada tahap-tahapnya. Pertama, hendaklah orang yang ingin berhasil menurut kehendak Allah harus hidup di dalam kebenaran Tuhan, kebenaran Allah, mengikuti kehendak Allah, dan berjalan di dalam jalan yang benar. Di dalam kita mengikuti jalan yang benar, tentunya harus ada pedoman atau penuntun di dalam hidup itu, yaitu firman Tuhan. Dan setelah kita melakukan semuanya ini, kita belum dapat dinyatakan kita berhasil. Harus terlihat nampak dahulu buah-buah dari kehidupan itu sendiri. Dan ketika sudah nampak buah-buah kehidupan, itulah yang dinamakan dengan keberhasilan. Kita melihat contoh dari Yesus Kristus. Dari mulai dia lahir sampai dia mati di kayu salib, hidupnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan. Apakah saat itu dia melihat keberhasilan? Tidak. Namun ketika dia sudah mati dan bangkit ke surga, maka disitulah keberhasilan sebagai seorang yang taat kepada Allah. Kemudian kita lihat juga ke-12 murid Yesus. Ketika mereka melakukan pelayanan bahkan sepanjang hidup mereka sampai mereka mati martir. Apakah mereka melihat keberhasilan di dalam setiap langkah hidup mereka, terutama pelayanan mereka? Tidak. Namun setelah mereka selesai dalam hidup mereka, mereka menghasilkan buah yang luar biasa, yaitu suatu keberhasilan yang abadi. Apakah keberhasilan mereka? Anda dan saya. Inilah buah-buah dari pelayanan mereka. Ketika kita mengenal siapakah Yesus Kristus, siapakah Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga patutlah kita menjalankan semua keberhasilan itu dengan cara-cara yang dikehendaki Allah. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kiranya di dalam sisa hidup kita ini, kita boleh memakai hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berbuah, dan itulah keberhasilan dalam hidup, keberhasilan menurut kehendak Allah. Kita jalani sisa hidup kita ini tentunya dengan kekuatan daripada Tuhan, kita akan menjalani dan menikmati suatu keberhasilan menurut kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.